Jadi dipaksa betul. Sementara pilihan bapaknya tadi, Masya Allah sama sekali tidak kufur. Stop berasumsi, hindari argumentasi. Jika bingung tanya siapa? Tanya Kiai dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kembali lagi di konten Tanya Kiai. Bersama saya Aida Nur Aida dan juga masih bersama guru kita Dr. Kiai Haji Samsul Ma'arif. Apa kabar Bapak Kiai? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Saya harus panggil siapa ini? Terserah Pak Kiai aja. Ya. Mbak Aida. Betul, Ya. Aida. Masih sibuk keliling lebaran Pak Kiai? Ya, namanya bulan Syawal itu ya biasalah, muter-muter. Iya betul. Kadang mendatangi, kadang didatangi. Masya Allah, luar biasa. Kalau orang Betawi biasanya kalau Syawalnya belum kelar, belum rapi lebaran Pak Iya, Kiai. yang kelar makanannya. Iya. Baik, Pak Kiai, di episode ke-10 kali ini sesuai dengan permintaan dari sahabat setia Tanya Kiai, kita akan membahas mengenai mengawinkan anak perempuan melalui wali hakim tanpa ada bukti, Pak Kiai. Seperti kita ketahui bersama bahwa dalam sebuah pernikahan salah satu rukunnya termaksud adanya wali nikah, Pak Kiai ya. Dan sudah kita ketahui bersama, para alim ulama juga sudah menetapkan urutan-urutan wali nikah sesuai dengan dalil-dalil ya Pak Kiai ya. Namun pada zaman sekarang ini Pak Kiai, sudah bukan hal yang tabu lagi. Ada beberapa wanita yang ditinggalkan oleh suaminya Pak Kiai. Nah, ditinggalkan di sini itu suaminya tidak tahu kemana, keberadaannya tidak jelas Pak Kiai, dan juga tidak memberikan nafkah lahir batin. Nah, bagaimana Pak Kiai kalau wanita tersebut ingin menikah lagi dengan alasan suaminya tidak jelas atau meninggal dunia, melalui dan meminta tolong melalui wali hakim, tapi tidak ada bukti Pak Kiai, tidak ada surat cerai, tidak ada saksi, mungkin sanak saudara, tidak ada yang mengetahui kondisi tersebut Pak Kiai. Bagaimana menurut pandangan dari syariat Islam? Silakan Pak Kiai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, amma ba'd. Para pemirsa yang kami hormati, bapak-bapak, ibu-ibu semua, terutama warga Nahdliyin di kota Jakarta. Jadi masalah nikah ini masalah yang memang selalu aktual. Kalau di pesantren Mbak Aida itu begitu kita bahas babun nikah, yang tadinya santri ngantuk itu jadi melek gitu. Seger langsung. Jadi pokoknya lebih menarik dari bab yang lain. Kalau bab sebelumnya misalnya bab ya toharo atau bab misalnya tentang buyuk jual beli tambah tidur itu. Tapi begitu menikah, wah, rasa-rasanya itu santri suka. Santri saja suka, apalagi bapaknya santri. Ya. Nah, oleh karena itu salah satu bahasan di dalam bab nikah itu terkait dengan wali. Jadi pada dasarnya kalau kita merujuk kitab-kitab kuning misalnya, terutama dalam pendapat Imam Syafi'i, bahwa wali itu sesuatu yang pokok, tidak boleh tidak ada. Maka unsur yang sangat penting dalam pelaksanaan pernikahan adalah wali. Itu sebabnya dalam mazhab Syafi'i disebutkan pernikahan tanpa wali maka dianggap tidak sah. Itu sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. La nikaha, tidak ada nikah itu sah ya. Jadi orang nikah itu sah illa biwaliyin, kecuali dengan adanya wali, wa syahidai adlin, dan dua saksi yang adil. Oke, baik.
nanti juga bisa diperdebatkan bagaimana kalau ada saksi tapi tidak adil. Nah, disinilah penekanannya adalah pada kata illa biwaliyin. Maka menurut pendapat fikih Syafi'i, maka nikah kalau tidak ada wali tidak sah. Walaupun itu perempuannya misalnya janda. Berbeda dengan madhab Hanafi, kalau janda nggak apa-apa katanya, walaupun nggak pakai wali. Beda Ya, mazhab ya, Pak. bahkan sebagian madhab Hanafi itu seseorang perempuan yang dianggap rasyidah, yang pintar, cakap gitu kan, boleh menikahkan dirinya sendiri, tapi jangan dilakukan di Indonesia, nanti geger ini. Apalagi dalam masyarakat Indonesia itu betul-betul sangat menghargai para ulama, para kiai yang bermazhab Syafi'i. Juga sudah diatur dalam kompilasi hukum Islam maupun undang-undang perkawinan. Nah, oleh karena itu salah satu yang menjadi bahasan yang tadi Mbak Aida sampaikan adalah wali hakim. Jadi wali hakim itu pun juga tidak sembarangan. Jangan tiba-tiba sedikit-sedikit wali hakim, sedikit-sedikit wali hakim. Ulama-ulama terdahulu misalnya kalau kita lihat kitab-kitab fikih itu ada beberapa persyaratan seseorang yang boleh menggunakan wali hakim. Misalnya saja satu, memang tidak punya orang tua atau saudara. Semua orang-orang yang berhak menjadi wali itu sudah tidak ada sama sekali, sehingga kerabat juga nggak ada, saudara apalagi, ayah apalagi, kakek apalagi, ya semua sudah tidak ada, baru itu diperbolehkan. Atau misalnya ada tapi dalam kondisi yang memang tidak jelas, apakah ini saudara, misalnya karena faktor bisa saja ketidakjelasan itu diragukan, ya. Yang kedua, faktor lain misalnya karena di luar kota yang jarak tempuhnya ya sebagaimana orang diperbolehkan melakukan perjalanan yang diperbolehkan melakukan rukhsah sholat di jama' atau di qashar. Kalau begitu 2 farsah, ya sekitar 2 pos itu 80 berapa ya? 80-an kilometer gitu ya, 85 kilometer kurang lebih lah itu. Atau lagi ada seorang misalnya wali itu bapaknya misalnya memaksakan diri mau menikahkan kepada laki-laki lain yang tidak kufu. Nah, ini sering. Kadang-kadang kan, apalagi zaman sekarang ya, kadang-kadang banyak perempuan yang nikah itu enggak seperti zaman dulu. Zaman sekarang ini nikah kepingin sesuai dengan keinginannya dan pilihannya. Betul. Ya, kalau zaman dulu kan tiba-tiba besok kamu nikah ya dengan dia gitu kan. Ya. Itu enggak mengapa memang. Jadi ayah itu memang punya hak veto, ya. Namanya kalau dalam fikih disebut wali mujbir. Wali yang boleh memaksakan anaknya sekalipun tidak ngomong itu boleh. Oh, jadi boleh. Ya, boleh asal itu masih gadis ya. Anaknya masih gadis, tiba-tiba lagi kuliah, pulang sudah, kamu sudah saya nikahkan, ya kan? Dengan laki-laki, ya, tidak ngomong, tidak ngomong, ya. Nah, itu namanya wali mujbir. Tapi wali mujbir itu tadi ada persyaratannya, ya. Persyaratannya laki-lakinya itu betul-betul kufu. Kufu itu kalau dalam perspektif fikih ukurannya misalnya
anak perempuan, anak laki-laki itu betul-betul soleh, misalnya agamanya baik, bukan semata-mata materi. Kalau ditambah materi lebih bagus itu. Jadi ada laki-laki ganteng, lalu kemudian bohir itu apa ini bohir? Duitnya banyak, dompetnya tebel, lalu kemudian keturunannya, nasabnya bagus, ya, pekerjaannya bagus, tapi itu jarang. Kalau ada barangkali jarang yang mau juga. Kalau ada sekarang udah nangis dulu. Iya. Nah, itu lebih baik. Nah, tetapi yang saya maksud di sini adalah boleh saja perempuan tadi menggunakan wali hakim, walaupun ada wali yang sesungguhnya ada bapaknya misalnya, tapi bapaknya itu nggak mau menikahkan kecuali pilihan bapaknya. Jadi dipaksa betul. Sementara pilihan bapaknya tadi, masya Allah, sama sekali tidak kufur, ya kan? Mungkin dari sisi akhlaknya nggak beres, sering mabok-mabokan, ya, apalagi ditambah nggak pantas diajak kondangan. Itu tambahan aja kali itu yang guyon ya. Yang jelas mungkin dari pandangan keagamaan itu jauh, ya, tidak sebanding lah dengan anaknya sendiri. Itu kan sama saja mau menjerumuskan. Nah, sementara bapaknya memaksakan diri. Mungkin karena apa kali ya, punya hutang apa? Nggak ngerti nih. Karena punya hutang apa-apa. Nah, akhirnya si perempuan tadi anaknya kabur. Karena harus dipaksa sama orang tuanya. Padahal orang tua anaknya tadi punya pilihan. Pilihannya itu betul-betul laki-laki yang soleh, sangat kufur lah, sepadan. Nah, itu boleh itu. Tiba-tiba datang kepada menghadap, nyari wali hakim, itu dibenarkan. Jadi tidak semata-mata orang itu dibenarkan dengan seenaknya sendiri menggunakan wali hakim. Jadi ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Berarti tadi jawabannya dibolehkan berarti Pak Kiai ya? Ya, dibolehkan. Terutama kalau memang walinya tidak ada. Wasultanu waliyun liman la waliyalah. Jadi wasultanu adapun pemimpin, pejabat, ya. Kalau sekarang diartikan wali hakim itu. Iya. Jadi sultan itu waliyun liman bagi seseorang la waliyalah, yang tidak mempunyai wali. Ya, walinya sudah meninggal misalnya. Ya, itu yang pokok yang biasa dilakukan oleh orang-orang banyak, ya. Jadi pertanyaan tadi yang telah saya tanyakan, berarti wanitanya diperbolehkan menggunakan wali hakim ya Pak Kiai? Iya, dengan catatan tadi. Dengan beberapa ketentuan yang sudah ditetapkan. Namun Pak Kiai, apabila sudah menikah nih wanitanya nih Pak Kiai, terus tiba-tiba suaminya datang Pak Kiai. Nah, suaminya datang, dia menuntut, kok kamu sudah kawin lagi? Nah, begitu gimana tuh Pak Kiai? Istri durhaka. Kalau begitu gimana tuh Pak Kiai? Jadi tadi orang menikah bahwa dirinya itu sudah pernah menikah, itu mau nikah lagi. Ya. Ini kan belum kejawab tadi. Tadi baru pengantar dari persoalan perwalian, ya. Jadi seperti apa perempuan itu boleh menggunakan wali hakim tadi kan? Nah, sekarang bagaimana kalau ada perempuan tadi kan? Tiba-tiba sudah tidak diurusi oleh suami, atau suaminya nggak jelas kabur kemana, atau pergi ke Arab sana sudah puluhan tahun nggak jelas gitu kan. Padahal sekarang sosmed udah nggak pernah ngasih kabar. Ya, pertama memang harus dicari informasi dulu, karena orang itu pada dasarnya
perempuan masih bersuami. Nah, bersuami itu harus jelas. Nanti kalau dalam pandangan hukum kita bahwa seseorang misalnya sudah cerai apa belum, ya kan? Nah, cerai apa belum itu kan harus ada buktinya. Betul. Ya, buktinya misalnya kalau bukti di negara kita, seseorang tidak boleh sembarangan mau nikah lagi karena statusnya dia janda misalnya. Oh, ini jandanya kapan gitu kan? Nah, ya. nggak ada bukti. Suaminya siapa? Iya. Cerainya kapan? Ya. Bukti cerainya apa? Gitu kan? Ada. Nah, kalau di Indonesia sudah diatur bahwa seseorang yang melakukan perceraian itu harus ditentukan oleh lembaga ya peradilan, yaitu pengadilan agama, ya, yang menentukan seseorang itu bisa cerai apa tidak. Walaupun itu tidak mudah sebetulnya. Karena apa? Pada prinsipnya dalam persoalan perceraian itu harus dipersulit. Tetapi kalau dalam persoalan pernikahan itu harus dipermudah. Ya. Kalau sekarang ini malah sebaliknya. Kalau mau nikah malah sulit. Kalau mau cerai tambah mudah gitu kan. Kalau cerai itu kan harus ada alasannya. Kenapa? Maka orang tidak boleh sembarangan. Oh, cerai ya kan. Walaupun nanti antara teori fikih dan hukum positif kita, ya, katakanlah dari perspektif hukum positif itu kadang-kadang memang ada problem. Ya, misalnya begini, orang itu sudah dicerai, laki-lakinya sudah menyatakan kamu saya cerai misalnya, kamu saya talak, tetapi pengadilan belum memutuskan. Nah, sementara dalam pandangan hukum kita, orang itu dianggap cerai kalau sudah ada ketetapan, ya, hukum, ya, yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Misalnya dalam proses pengadilan sudah ditetapkan dia itu cerai. Nah, ini nanti ada buktinya, ya. Ya, itu yang digunakan. Nah, sekarang kadang-kadang perempuan tidak boleh seenaknya saja. Kayaknya saya sudah dicerai nih. Ya, cerai buktinya apa? Ya. Makanya harus hati-hati. Kecuali kalau dia itu dulu nikahnya ya tidak melalui proses negara. Pencatat nikah, dalam hal ini KUA misalnya. Orang ya nikahnya siri, nanti ini akan kesulitan bagaimana kalau mau mengajukan perceraian. Ya, akan ditanya, kamu kapan nikahnya? Mana buktinya? Gitu kok tiba-tiba waktu nikah nggak mau diatur begitu. Nikah ingin dapat selembar kertas misalnya. Ah, ini kan tidak adil ini. Giliran enak nggak ngomong-ngomong, giliran kagak enak ngomong-ngomong. Nah, makanya diatur. Kalau misalnya ada seseorang mau nikah lagi, ya harus ada bukti. Salah satu buktinya adalah bukti surat perceraian yang diputuskan oleh pengadilan agama. Nah, itu penting. Itu sebagai landasan seseorang boleh menikah lagi. Karena apa? Nanti juga akan dipertimbangkan, misalnya seseorang mau nikah lagi resmi misalnya, loh, kamu cerainya sudah berapa bulan? Karena sekarang ini banyak, mungkin ya orang-orang yang terkenal, saya nggak menyebut artis lah, kadang-kadang tidak memperhatikan aspek apapun. Begitu sebulan udah cerai, besoknya udah nikah lagi gitu kan, atau dalam beberapa minggu sudah nikah lagi. Nggak ada masa idah. Padahal wal mutallaqatu yatarabbasna
bi anfusihinna berapa itu? Salah satakuru. Perempuan yang ditalak oleh suaminya ya mempunyai masa tarobus 3 kali sucian. Ya 3 kali sucian. Kalau menurut mazhab Syafi'i itu suci haid. Kalau menurut mazhab yang lain termasuk Hanafi itu 3 kali haitan. Jadi haid suci. Yaitu ditanya dulu kapan kamu cerai. Jadi untuk menentukan seseorang itu boleh untuk menikah lagi. Karena apa? Karena orang misalnya baru cerai ya. Orang yang masih dalam waktu iddah misalnya, masa iddahnya belum habis, itu masih punya kesempatan untuk kembali, namanya rujuk. Oh, begitu. Iya. Ya. Maka disebut dengan istilah tolak raj'i. Ya. Tidak harus menikah lagi dengan laki-laki lain dulu. Iya. Jadi ada 3 hal dalam persoalan talak. Ada yang kita sebut dengan talak raj'i, ada yang kita sebut dengan talak bain sughra, ada yang kita sebut dengan talak bain kubra. Kapan itu yang disebut dengan talak raj'i? Seorang perempuan yang ditolak oleh suaminya ya, sementara dalam keadaan masa iddah, itu namanya tolak raj'i ya, belum ditolak sampai 3 kali ya. Nah, ketika dalam waktu iddah perempuan itu masih milik laki-lakinya, milik suaminya, nggak boleh sembarangan. Apalagi petentang-petenteng, dandan, ingin bersoleh, tambah nggak benar. Karena dia statusnya masih sebetulnya istrinya suami. Kapan saja suami mau balik. Bahkan kalau mau balik tidak butuh yang namanya akad lagi. Jadi cukup ngomong balik ya balik. Bahkan dengan bahasa sindiran saja sudah dianggap balik. Misalnya mencium, mohon maaf ini, atau langsung ayo hubungan suami istri, itu sudah dianggap balik tanpa ada akad lagi. Itu kalau dalam masa iddah bagi perempuan yang ditalak raj'i tadi. Jadi ada peluang untuk kembali secara langsung. Yang nomor 2 adalah ada istilah tolak bain sughra. Tolak bain sughra itu perempuan yang ditolak oleh suaminya ya, sementara waktu iddahnya sudah habis ya, tetapi baru ditolak 1 atau 2 kali ya. Nah, perempuan yang model seperti ini kalau suaminya mau balik lagi, itu nggak boleh langsung balik lagi karena iddahnya sudah habis. Ya, iddahnya sudah habis, harus melalui proses pernikahan lagi. Oh, jadi ijab lagi. Iya, ijab qabul lagi. Ya, dia kembali, tapi kembalinya karena sudah habis masa iddahnya. Ya. Nah, yang nomor 3 adalah tolak bain kubur. Tolak bain kubro itu perempuan yang sudah ditalak oleh suaminya sampai 3 kali. Itu sebabnya dalam Al-Quran itu disebutkan at-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Talak itu 2 kali. Kalau sudah 2 kali dikasih opsi mau balik atau mau pisahan. Nah, itu perlu kehati-hatian. Kalau sudah 3 kali, itu baru bain kubro, nggak boleh sembarangan. Kalau mau balik lagi ada persyaratan, harus ada muhalil yang bukan sengaja muhalilnya, maksudnya sudah nikah dengan orang lain, dan orang lain itu yang menikah sudah merasakan ladzatnya
nikah, artinya sudah pernah hubungan suami istri, lalu kemudian sudah cerai lagi. Nggak boleh kok misalnya begini, tolong saya masih suka dengan mantan istri saya, kamu nikahin aja tapi jangan diapa-apain, nanti ditolak lagi. Itu nggak boleh begitu. Ya, jadi ya alamiah, pokoknya dia nikah sama orang lain dan sudah punya, ya sudah melakukan hubungan suami istri, lalu tiba-tiba ada persoalan lain, mereka berdua itu cerai, ya, baru nanti habis iddahnya yang mantan istri tadi, baru itu suami yang lama boleh masuk lagi menjadi suami. Kalau enggak boleh. Maka hati-hati, jangan sampai seorang suami itu menjatuhkan talak, itu enggak dibenarkan. Jadi jangan sembarangan ngomong. Iya. Baik, jadi tadi sudah dibahas apabila wanita yang ditinggalkan suaminya ingin menikah kembali, maka diharuskan, diusahakan sudah ada buktinya dulu. Ada bukti ya, nanti gimana? Kalau nggak ada bukti tiba-tiba ngaku, ini kan problem besar. Misalnya banyak. Walaupun sudah bertahun-tahun Pak Kiai. Bertahun-tahun harus ada. Kalau itu ada kematian, bukti kematiannya apa? Iya kan? Iya. Jadi tidak boleh sembarangan. Nggak boleh sembarangan. Sebab ini kasusnya banyak. Misalnya di Arab Saudi, ya kan? Di Saudi itu banyak yang mengaku kalau perempuan janda, karena nggak ada yang tahu. Ya, sudah perempuannya aku janda, laki-lakinya aku duda lagi ada. Gini deh. Nah kalau laki-laki masih anu lah, lumayan. Ngaku-ngaku pura-pura. Ya, nanti ada bahasa sendiri yang pura-pura tadi ya. Ya, ini kalau lah perempuannya yang ngaku janda, padahal ternyata di kampungnya punya suami kan. Nah ini kan bahaya ini kalau tidak ada apa-apa, sembarangan aja menikah gitu kan. Tidak cukup hanya ngomong saya janda gitu kan. Tidak ada bukti yang jelas gitu ya. Baik Pak Kiai, ini sudah masuk kepada segmen curhatan si Fulan Pak Kiai ya. Baik, ada beberapa dari sahabat Tanya Kiai yang sudah berpartisipasi memberikan pertanyaan. Pertanyaan salah satunya adalah, Assalamualaikum Pak Kiai, saya Grepen Cengir dari Gudang Air. Bagaimana bila sang ibu tidak mau anaknya diwalikan oleh bapaknya, padahal bapaknya masih ada? Nah, di sini posisinya ibu dan bapaknya sudah cerai dan mempunyai keluarga masing-masing. Kira-kira bagaimana Pak Kiai? Ya, jadi begini, ibu itu harus diberikan pemahaman keagamaan. Boleh benci tapi nggak boleh melanggar syariat. Ya. Ketidaksukaan seseorang itu jangan kebablasan lah, jangan berlebih-lebihan. Kadang-kadang memang ada ibu itu ya, yang saking bencinya kepada mantan suaminya, padahal punya anak itu, ya kan? Mantan suaminya itu, anaknya mau ketemu bapaknya aja nggak boleh. Ya. Ini kan nggak bener namanya. Sama yang dialami oleh si penanya tadi, ibunya itu kemungkinan besar ya, walaupun kita nggak boleh seuzon ya, kemungkinan besar saking bencinya kepada mantan suaminya sehingga suaminya mau jadi wali aja nggak boleh, kecuali memang begini, ada semacam pengakuan dari pihak ibu, kan bisa jadi namanya zaman sekarang. Sekalipun punya surat nikah resmi, tapi bisa jadi kadang-kadang orang hamil itu sudah berapa bulan gitu, udah 5 bulan baru menikah, dapat surat tapi suratnya sudah terlat itu. Sementara anaknya anak perempuan. Nah, oleh karena itu baru ibunya tadi harus terbuka ngomong. Kalau bapaknya tidak mau terbuka, ibunya harus ngomong, saya nggak mau karena dulu ada ini by accident ya,
ada persoalan ya ada persoalan di luar mungkin hamil di luar nikah gitu kan. Nah, sehingga memungkinkan itu. Tetapi kalau laki-lakinya ya orang baik gitu kan, dilakukan dulu pernikahannya proses yang baik-baik dan benar, maka sekalipun kita tidak suka punya hubungan yang mungkin ya mengganjal, ya itu kan anaknya sendiri, masa harus memaksakan diri untuk mewakilkan kepada yang lain. Jadi ibu itu harus diberikan pengertian agar ada kesadaran bahwa ini adalah bapak kandung sendiri, untuk diberikan jadi wali. Atau begini, kalau memang tidak mau ya, yang menikahkan itu adalah mantan suaminya, diwakilkan saja. Jadi suaminya atau mantan suaminya tadi didatangi oleh orang lain untuk mewakilkan, taukil namanya. Ya. Jadi nanti walinya itu wali, ya bapaknya sesungguhnya, tapi sudah mewakilkan kepada orang lain untuk menikahkan. Itu solusi yang terbaik. Ya. Kalau tadi kan ibunya yang tidak mau, Pak Kiai. Saya mau cerita sedikit, Pak Kiai. Jadi saya kan kalau weekend itu biasa MC wedding, Pak. Nah, kemudian pernah suatu hari saya menikahkan pengantin wanita. Kemudian dia memberitahu, nih bapak saya namanya ini, ibu saya ini. Berarti kan masih ada walinya ya, Pak Kiai. Ya, saya udah tenang. Kemudian pas hari H udah siap-siap, udah hamil berapa jam, tantenya nyamperin saya, Pak Kiai. Maaf Mbak, ini wali nikahnya Bapak B ya, bukan Bapak A gitu. Alasannya apa? Karena itu bukan bapak kandung, itu yang ditulis bapak sambung gitu kan. Akhirnya saya konfirmasi ke pengantin wanitanya, maaf Kak, ini wali nikahnya diganti ya, bukan Bapak A tapi Bapak B. Nah pengantin wanitanya kekeh nggak mau, saya nggak mau sama dia Kak, pokoknya saya nggak mau gitu kan. Kemudian masih banyak ada om-omnya, paman-pamannya itu masih hidup gitu Pak Kiai. Tapi ketika pas ijab kabul, karena semuanya nggak mau, akhirnya diserahkan ke Bapak Bengkulu sebagai wali hakim. Kira-kira bagaimana pandangan Pak Kiai mengenai hal itu? Tapi bapaknya hadir kan? Bapaknya hadir. Nah, gampang sih itu kalau bapaknya hadir. Tinggal pengulunya baik-baik. Pengulunya harus ada ilmu yang cerdas gitu. Berarti kan? Tidak masalah, Pak? Iya, tidak masalah. Jadi nanti bapaknya ya yang asli tadi dipanggil oleh pengulunya. Jadi ngomong aja di tempat yang tertutup, sudah kamu wakilkan kepada saya. Jadi yang menikahkan bukan wali hakim, tetap wali, bapaknya sendiri. Tapi tadi cuma ditaukilkan, diwakilkan kepada penghulu. Itu kan biasa di Jakarta sekarang aja banyak wali yang menikahkan langsung. Kalau dulu itu masih banyak yang diwakilkan kepada penghulu atau diwakilkan kepada kiai. Jadi tidak langsung bapak dulu ya? Iya, diwakilkan kepada kiai untuk menikahkan. Nah itu taukil namanya. Nah sekarang sudah mulai wali langsung yang menikahkan. Tapi walaupun dituntun gitu ya. Tetapi boleh saja diwakilkan, termasuk mewakilkannya kepada penghulu. Jadi penghulunya yang punya inisiatif lah. Oke. Ya, kalau gitu kita ketemu dengan bapaknya yang asli, wakilkan aja kepada saya. Baik, Pak Kiai, masih ada beberapa pertanyaan lagi Pak Kiai. Ini ada yang bertanya dari Yanto Komisi. Beliau bertanya, bagaimana jika wali merangkap menjadi penerima nikah untuk dirinya. Nah, contohnya misalkan seorang wanita menikah dengan sepupunya sendiri, kemudian memang tidak ada sanak saudara atau wali yang bisa mewalikan, sehingga pengantin laki-lakinya sendiri yang menjadi wali nikah. Apa itu bisa? Nah, itu salah satu memang yang diatur oleh para ulama, boleh menikahkan menjadikan wali hakim ya
Kalau memang wali hakim itu tidak sedang dalam mewakilkan untuk menerima. Jadi jangan sampai satu orang dijadi gabung. Dia yang menikahkan, dirinya sendiri yang menerima, ya kan? Ya harus ada dua orang yang berbeda. Jadi misalnya kalau mau menikahkan, ya kita pilih mewakilkan wali orang lain. Karena dia yang sudah bisa saja sebagai orang yang menerima juga boleh diwakili. Jadi misalnya begini ya, Mas Ismail nih, Mas Ismail, ada kawannya Mas Ismail itu menikah, tiba-tiba hari hanya nggak bisa datang, mungkin ya karena sakit atau dapat musibah. Mas Mail itu dari pasang badan gitulah, pasang badan, saya mewakili gitu kan, tapi harus dapat ya dari amanat dari calon pengantin laki-laki, saya terima nikahnya gitu kan. Iya. Misalnya Fatimah binti siapa, saya mewakili siapa. Jadi saya sebagai wakil dari saudara ini. Jadi penerimaannya juga boleh wakil. Jadi yang taukil itu tidak hanya pihak wali saja, yang pengantin laki-laki pun boleh itu. Misalnya lagi acara di mana di luar negeri, ya nggak bisa datang. Sementara pernikahannya sekarang kan model menjadi problem sekarang, sedang dibahas bagaimana kalau nikahnya pakai Zoom aja. Oh iya, pakai. Iya kan? Iya, zaman sekarang kan ada aja. Nah, sebetulnya solusinya masih ada. Solusinya tadi misalnya kesulitan seorang calon mempelai laki-laki yang tidak bisa hadir, diwakilkan oleh saudaranya. Tapi bukan linafsi, li akhi siapa, kan qabil tu nikahaha, ya, wa tazwijaha li nafsi. Kalau untuk dirinya kan itu harus diganti, jangan qabil tu nikahaha wa tazwijaha li siapa, untuk li akhi Muhammad Zainal misalnya. Kalau li nafsi nanti kamu yang dinikahkan apa? Jadi tinggal ganti bahasa saja sebetulnya. Jadi menikahkannya jadi namanya juga diganti ya supaya jelas. Ya. Begitu kira-kira. Terakhir Pak Kiai. Terakhir. Ada yang bertanya, ini namanya tidak dikasih tahu nih Pak Kiai. Jadi beliau bertanya, status kakak saya janda dari suami yang keempat. Kemudian dia menikah lagi dengan mantan suaminya yang ketiga secara siri. Nah, melalui bantuan wali hakim tanpa sepengetahuan saya selaku adiknya, selaku wali yang sah menggantikan bapak dan paman yang telah meninggal. Nah, itu kira-kira bagaimana pendapat Pak Kiai? Janda ya? Iya, memang janda itu oleh sebagian ulama ya boleh untuk menikahkan dirinya tanpa ada wali. Ini menurut sebagian ulama ya, apalagi kalau mengikuti mazhab Hanafi itu boleh karena sudah janda gitu ya. Namun demikian kita ini pengikut mazhab Syafi'i di Indonesia terutama, tetap yang wali ya harus walinya sendiri ya, sebelum selagi masih ada wali tidak boleh menggunakan wali yang lain, ya kan, kecuali ada halangan. Jadi sudah saya jelaskan tadi di awal, seseorang boleh menggunakan wali hakim itu dengan beberapa catatan. Tidak sembarangan seenaknya saja wali hakim. Ya, hakim juga sebagai misalnya ketua KUA yang punya kewenangan untuk menikahkan seseorang atas nama wali hakim, itu tidak sembarangan. Jadi ada prosedur. Kenapa kamu minta saya menjadi wali? Harus ditanya, ya. Jangan nggak boleh, udah sama saya aja. Saya kan ketua KUA gitu kan. Atau saya misalnya
kan kemenak atau saya kanwil gitu kan, atau saya menteri agama. Oh itu nggak boleh sembarangan. Untuk menjadi wali hakim itu harus ada prosedur yang harus dilengkapi. Ya. Baik, jadi dari ujangan Pak Kiai yang sudah disampaikan dapat kita tarik kesimpulan bahwa boleh menggunakan wali hakim sesuai dengan catatan ya Pak Kiai, dan juga urutan-urutan wali nikah yang sudah ditetapkan oleh para ulama sesuai dengan dalil-dalil yang ada. Seperti itu sahabat Tanya Kiai ya. Baik, terima kasih Pak Kiai atas wejangan yang sudah disampaikan kepada sahabatannya Kiai. Kemudian terima kasih juga kepada sahabatannya Kiai yang sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan. Dan mohon maaf apabila ada beberapa pertanyaan yang belum bisa kita jawab karena keterbatasan waktu yang kita miliki. Ya, waktu sudah menunjukkan bahwa kita harus berpisah walaupun hati ingin selalu bersama Pak Kiai ya. Baik, saya Adina Raida, beli HP Mito di hutan kayu. Cakep. Pas mau jalan lupa pakai baju.